Atomic Habit. Buku ini sangat luar biasa ya Sobu Mania, karena 120 minggu bertengger di top 10 chartnya The Most Sold Amazon. Jadi buku yang banyak terjual di Amazon itu salah satunya 10 bukunya adalah buku Atomic Habits. Sobu Mania, kita akan bahas buku ini gitu ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silakan subscribe dan saksikan video ini terus sampai habis. Sobu Mania, Atomic Habits atau kalau subtitlesnya itu Tiny Change, Remarkable Result. Jadi perubahan-perubahan kecil itu menghasilkan result yang sangat luar biasa. Nah, buku ini dituliskan oleh James Clear. James Clear ini seorang speaker gitu ya, kemudian dia seorang pengarang buku dan dia sangat gencar sekali berkampanye bahwasannya sebenarnya kebiasaan itu bisa dirubah. Dan yang paling menarik menurut saya dari James Clear ini adalah usianya baru 33 tahun, tapi dikatakan di situ bahwasanya dia sudah puluhan tahun, artinya sudah lebih 10 tahun gitu ya, berbicara di depan umum untuk merubah kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang baik. Buku ini kalau dilihat ini ada 306 halaman ya. Ini include dari citation, kemudian reference ya. Kemudian masing-masing bab juga dikasih acknowledgement gitu ya. Sehingga ketika kita mau baca buku ini, kemudian kita jadi tahu dia melakukan riset apa. James Clear melakukan riset apa dalam membuat buku ini. Nah, dan kalau dilihat dari 306 halaman itu dibagi menjadi 6 chapter gitu ya, atau 7 chapter termasuk appendix. Nah, di appendixnya juga nanti ada what should you read next. Jadi dikasih tahu bagaimana ketika kebiasaan kita sudah berubah, apa yang kita harus baca selanjutnya. Sobu Mania, ada 3 alasan kenapa saya suka banget membaca buku ini. Seperti yang Sobu Mania lihat di video sebelumnya, saya ada ngebahas Charles Duhigg, The Power of Habit. Kenapa sih saya suka banget membahas tentang habitual atau kebiasaan? Karena memang saya sadari bahwasanya ada beberapa kebiasaan kita, orang gitu ya, yang sudah besar, yang sudah berumur gitu ya, tapi itu adalah kebiasaan jelek. Dan bagaimana merubahnya? Ya, orang suka bingung gitu. Ternyata secara saintifik gitu ya, menurut James Clear dan juga seperti konten sebelumnya, menurut Charles Duhigg, kebiasaan itu bisa dirubah. Sobu Mania, kenapa sih saya suka buku ini? Yang pertama adalah Atomic Habits ini sebenarnya melengkapi literatur saya gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah buat video terkait The Power of Habit Charles Duhigg. Nah, apa yang dibuat James Clear ini bukan mengulang, tapi melengkapi literatur saya bagaimana merubah sebuah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan dijelaskan di buku Atomic Habits ini, kalau menurut pribadi saya, walaupun The Power of Habit itu bagus banget, yang ini sangat detail dan sangat gampang untuk dilakukan di buku ini. Yang kedua, bicara skala bagaimana merubah habit. Kalau James Clear bilang di buku ini, an easy and proven way to build good habits and break the bad ones. Yang paling sering dikatakan, yang paling sering diulang di buku ini adalah perubahan sekecil atom, atau kalau James Clear bilang tidak usah melakukan perubahan banyak-banyak. Cukup melakukan perubahan 1% saja setiap hari atau setiap minggu, tapi secara konsisten. Dan itu hasilnya akan luar biasa. Yang ketiga, kenapa saya suka buku ini? James Clear dengan clear. James Clear dengan jelas mengatakan bahwasannya lupakan sasaran dan fokus pada sistem. Nah, ini bagus ya, karena seringkali kita pengen berubah fokus itu pada sasarannya saja gitu.
Sebenarnya sasaran oke-oke saja, tapi sebenarnya sistemnya atau habitualnya itu yang harus difokuskan. Di buku ini James Clear mengatakan lupakan sasaran, fokus ke sistem. Apa sih perbedaan antara sasaran dan kenapa harus fokus ke sistem? Nah, sasaran misalnya kalau kita mau merubah kebiasaan, contohnya adalah sasaran kita adalah turun 10 kg. Nah, kemudian sistemnya yang dijelaskan oleh James Clear adalah caranya. Artinya berolahraga, kemudian mengurangi makanan yang berlemak, kemudian mereduce waktu kita untuk ngemil gitu ya, dan ngereduce waktu kita untuk bermalas-malasan, kemudian bagaimana kita stand up setelah duduk 2 atau 3 jam. Nah, kira-kira seperti itu yang dinamakan sistemnya. Sobat Mania, di buku ini dijelaskan tentang the habit loop atau lingkaran kebiasaan. Jadi kalau menurut James Clear ini agak berbeda dengan yang dikatakan oleh Charles Duhigg. Kalau Charles Duhigg itu sama kayak psikologi lainnya, the golden rule of habit itu ada cue, kemudian routine, kemudian reward. Nah, tapi kalau di buku ini atau yang diriset oleh James Clear itu dibagi 4. Cue, kemudian craving, respon, baru reward. Nah, ini kelihatan kenapa saya bilang tadi buku ini lebih detail. Cue atau petunjuk, craving atau keinginan yang kuat, kemudian respon itu adalah respon, kemudian reward itu adalah hadiah, itu dibagi 2. Cue dan craving itu disebut sebagai problem based. Sementara respon dan reward itu disebut solution based. Jadi dibagi 2 ya. Cue dan craving itu problem based, kemudian respon dan reward itu disebut solution based. Singkatnya, Sobat Mania, dari buku ini 4 hal yang disebut oleh James Clear ya. Yang pertama itu cue, itu petunjuk ya, artinya di cue itu rahasianya adalah make it obvious, artinya jadikan itu terlihat. Yang kemudian yang kedua craving atau rahasianya adalah make it attractive atau buat itu menarik. Yang ketiga respon itu rahasianya adalah make it easy atau membuat itu gampang. Nah, yang keempat yang terakhir itu loopnya adalah reward atau rahasianya bagaimana membuat itu satisfying. Artinya apa? Petunjuknya itu kalau bagaimana membuat itu jelas gitu ya. Kalau kita ingin menurunkan berat badan, kita melakukan olahraga gitu ya. Petunjuknya apa? Petunjuknya kita sudah siapkan pakaian olahraga di samping tempat tidur kita. Kemudian ketika kita keluar pintu, di situ sudah ada sepatu untuk jalan atau lari. Itu make it obvious, dilihat. Maksudnya dibuat menjadi terlihat. Kemudian yang kedua craving atau atraktif, bagaimana ini menarik gitu ya. Kita harus paham gitu ya, ketika melakukan atau merubah kebiasaan, apa sih yang menarik kita gitu ya. Kira-kira nanti kita setelah turun 10 kg itu gimana gitu ya. Nah, itu bisikan ke hati kita gitu ya. Niatkan di hati kita, ini kira-kira menjadi menariknya bagaimana gitu. Yang ketiga adalah respon atau make it easy. Jadi jangan kita merasa itu susah. Contoh ketika kita merasa, oh aku mau menurunkan berat badan, aku harus lari, aku harus berenang. Jangan. Yang kita targetkan adalah bagaimana kita bergerak. Jadi ketika membuat dengan target menurunkan berat badan, responnya kita adalah, oh kita mulai dengan jalan kecil 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, oh mungkin besok setelah seminggu ditambah jadi 20 menit. Nah mungkin currency-nya bukan waktu. Besok kita berjalan dengan pace 14 gitu ya. Besoknya dengan pace atau pace itu 12 gitu. Nah, perlu lakukan perubahan-perubahan kecil seperti yang judulnya Atomic Habit, sehingga kita mencapai progres 1% setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulannya. Nah,
Kemudian yang keempat, rewardnya adalah make it satisfying, atau rahasianya adalah bagaimana membuat ini menjadi memuaskan gitu ya. Karena kalau bicara tadi menurunkan berat badan, melakukan jalan gitu ya, kita akan puas kalau misalnya katakanlah kita menggunakan aplikasi. Nah, kalau saya pribadi, rewardnya itu bagaimana ketika saya bicara cue, craving, respon, dan reward, saya pakai aplikasi Strava, sehingga saya bisa mengukur berapa banyak gitu ya kalori yang dibuang gitu ya, berapa jauh gitu ya, kemudian berapa waktunya, dan ini rewardnya adalah kita akan melihat ketika ini kalori yang terbuang lebih banyak gitu, jadi lebih satisfying gitu. Selain memang ketika bicara olahraga itu akan mengeluarkan hormon endorfin yang secara psikologis itu membuat kita bahagia. Nah, kira-kira seperti itu. Sobat Mania, jangan bingung, artinya di buku ini sangat bagus banget, bahkan ada tabelnya yang bisa diisikan gitu ya. Bagaimana merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik gitu ya. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana merusak kebiasaan itu sendiri. Sehingga kita bisa berhati-hati ketika melakukan suatu aktivitas. Suatu aktivitas misalnya makan di luar jam gitu ya, atau ngemil banyak-banyak gitu ya. Kalau bicara menguruskan berat badan, itu adalah aktivitas-aktivitas yang merusak kebiasaan baik. Sobat Mania, kesimpulan dari buku Atomic Habit ini ada 3. Yang pertama, perubahan itu tidak harus besar. Jadi progres 1% saja setiap hari itu akan sangat dahsyat. Makanya judulnya Atomic Habit. Yang paling penting adalah konsisten. Yang kedua, Sobat Mania, adalah memodifikasi Golden Rule of Habit yang kemarin, yang tadi saya katakan, yang dilakukan oleh Charles Duhigg, itu adalah cue, routine, rewards. Itu menjadi cue, craving, respon, and rewards. Dan ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini melengkapi literatur saya terkait bagaimana merubah kebiasaan. Yang ketiga, di buku ini diceritakan tidak hanya bagaimana merubah habit, tapi juga bagaimana mempertahankannya. Jadi sebenarnya merubah habit itu satu hal gitu ya, walaupun tidak gampang gitu ya, tapi karena prosesnya kita tahu, itu insya Allah kita bisa gitu ya. Tapi bagaimana mempertahankannya juga dituliskan di buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear ini, Sobat Mania. Itu mungkin Sobat Mania, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like and comment. Terima kasih, saya Kang Review. Ciao.